Di dalam surat 7 ayat 172, di dalam surat 7 ayat 172, roh kita bersumpah kepada Allah. Apa kata Allah? Fa'idza sawaituhu wa nafakhtu fihi. Kemudian Allah sebutkan di surat 7 ayat 172, bukankah aku adalah Tuhanmu? Bukankah aku adalah Tuhanmu? Maka ruh mengatakan, Tuhan. Jadi ada ulama, beberapa ulama kecerdasan itu dimulai kecerdasan intelektual. Ya, kecerdasan itu dimulai dari kecerdasan spiritual, bukan kecerdasan intelektual. Kenapa? Karena ruh sudah mengenal Tuhannya lebih dahulu. Ya, ruh itu sudah mengenal Allah lebih dahulu. Sementara pertumbuhan perkembangan ini itu setelah bayi lahir. Ya, pertumbuhan dan perkembangan logika setelah bayi lahir. Nah, kemudian kata Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang lahir dalam keadaan suci. Ya, setiap yang lahir dalam keadaan suci. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan kita, ya, di dalam kehidupan kita menjalani aktivitas hidup. Tujuan daripada penciptaan kita sebagaimana dikatakan oleh Allah di surat 51 ayat 56, Allah menegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Satu di antara ratusan juta calon manusia adalah kita. Ruh kita sebelum ditiupkan ke tubuh kita bersumpah kepada Allah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang lahir dalam keadaan suci. Tujuan daripada penciptaan kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Nah, di dalam proses perjalanan hidup Bapak Ibu saya, ya, dimana kita berjuang bagaimana menjadi hamba yang dicintai, yang diridhoi oleh Allah, kita tidak lepas dari dosa. Nah, kita tidak lepas dari dosa-dosa kita. Maka sebetulnya pada saat kita berdosa itu kita kehilangan cahaya Allah. Maka ada jarak antara kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah terputus, Bapak Ibu. Hilang koneksi kita dengan Allah. Kemudian diingatkan oleh Allah untuk kembali. Diingatkan oleh Allah untuk pulang. Perbuatan dosa itu membuat seseorang tidak bahagia. Kenapa kira-kira? Kenapa seseorang tidak bahagia? Karena setiap perbuatan dosa itu bertentangan dengan kebenaran yang sudah terhubung di awal pada saat ruh berjanji kepada Allah. Di awal itu ruh berjanji kepada Allah. Pada realisasi kehidupan,
kita berdosa, maka terputus koneksi kita dengan Allah. Jadi yang menghalangi hubungan kita dengan Allah itu adalah perbuatan dosa. Kita nggak bisa merasakan dekat dengan Allah. Kita melanggar perjanjian kita dengan Allah. Maka diingatkan oleh Allah. Di Ali Imran 133 kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan oleh Allah untuk orang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum dzunubakum asa ayyukaffiru ankum sayyi'atikum yauma la yukhzillahu an-nabiyya wal ladzina amanu ma'ah, dan seterusnya. Jadi ketika Allah perintahkan kita minta ampun kepada Allah, ketika Allah perintahkan kita bertaubat kepada Allah, sebetulnya itu adalah jalan pulang kita, jalan kembali kita kepada Allah, agar kita dekat dengan Allah. Satu hal yang paling sering membuat hati kita terluka, hati kita terbebani adalah perbuatan dosa, perbuatan salah. Karena tadi perbuatan salah dan perbuatan dosa itu bertentangan dengan sumpah kita kepada Allah. Setelah kita melakukan perbuatan dosa, kemudian kita bertobat, Bapak Ibu, Allah membukakan jalan rahmat kepada kita, jalan kebaikan kepada kita. Kemudian kita lanjut menjalani kehidupan kita. Nah, di dalam kehidupan itu kadang ada turbulence. Kita menghadapi cobaan ujian hidup. Banyak orang yang mengatakan ketika diuji, ketika dicoba, ketika terluka, mereka mengatakan apa? Hidup ini berat, beban hidup aku berat, aku tidak kuat. Aku lemah, rasanya mau hancur. Boleh nggak begitu? Dan kalimat itu diulang-ulang. Nah, itu yang menjadi sugesti. Akhirnya hidup kita berat, rasanya mau hancur, kita lemah. Padahal di Al-Quran, ya, di Al-Quran, bahwa cobaan dan ujian hidup yang kita alami itu pun sebetulnya adalah cara Allah memanggil kita untuk pulang, cara Allah memanggil kita untuk kembali, cara Allah mengingatkan kita bahwa aku ada, cara Allah mengingatkan kita, ayo kembali kepada janji setiamu pada saat engkau berada di alam ruh. Ujian hidup itu adalah keniscayaan. Tidak ada orang yang tidak diuji. Tidak ada orang yang tidak pernah mengalami luka. Tidak ada satu ayat di dalam Al-Quran, ya, tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang Allah menegaskan bahwa ujian hidup, hidup itu tanpa luka, hidup itu tanpa ujian. Ada nggak dalam Al-Quran? Hidup tanpa ujian, hidup tanpa luka, nggak ada. Yang ada adalah janji Allah bahwa Allah akan membersamai kita pada saat kita terluka, bahwa kita dijaga oleh Allah pada saat kita menghadapi cobaan dan ujian hidup. Jadi kalau begitu, pada saat kita terluka, menghadapi turbulence kehidupan, menghadapi cobaan atau menjalani hidup penuh ujian, buka hati kita,
bahwa Allah sedang mengingatkan kita, aku ada untukmu. Makanya di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah 186 Allah menegaskan, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi kalau Bapak Ibu sedang diuji oleh Allah, sebetulnya Allah sedang bilang begini, hambaku, aku dekat denganmu, gitu kira-kira. Itu satu ayat di antara sekian banyak ayat yang Allah tegaskan, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku Muhammad, katakan aku dekat. Ya, Bapak Ibu dekat nggak dengan Allah? Dekat banget. Kenapa? Jasad diciptakan oleh Allah, ruh diciptakan oleh Allah. Sebelum ruh ditiupkan, ruhnya bersumpah dulu kepada Allah, berjanji dulu kepada Allah, kemudian ruhnya ditiupkan ke dalam jasad kita. Kemudian kita disuruh menjalani kehidupan. Tujuan hidup kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Kemudian pada saat kita menjalani kehidupan kita berdosa, disuruh kembali bertaubat. Pada saat kita menghadapi cobaan ujian hidup, kita diingatkan oleh Allah, aku ada untukmu. Nah, itu penegasannya apa? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, wahai Muhammad, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi. Aku akan mengabulkan permohonan hamba-hambaku yang memohon kepadaku, hendaklah mereka menjalankan perintahku dan beriman kepadaku. Nah, Bapak Ibu, sedekat apa dengan Allah? Nah, itu pertanyaannya, sedekat apa Bapak Ibu dengan Allah? Yang bisa jawab sedekat apa dengan Allah? Dijawab oleh Allah di surat 50 ayat 16. Di surat 50 ayat 16, walaqad khalaqnal insan. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Kami yang menciptakan manusia, kami tahu suara hatinya. Suara hati. Kami yang menciptakan manusia, kami tahu suara hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Karena kami lebih dekat dari apa Bapak Ibu? Urat lehernya. Jadi sebetulnya hubungan kita dengan Allah itu dekat. Yang menghalangi hubungan kita Allah adalah dosa kita. Maka Allah perintahkan kita taubat. Fungsi cobaan ujian hidup itu pun Allah sedang mengingatkan kita, aku ada untukmu. Lalu Bapak Ibu menghadapi problematika hidup, datang kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Tundukkan hati kita di hadapan Allah, serahkan diri kita kepada Allah, prasangka baik kita kepada Allah. Kata Allah, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Prasangka baik kepada Allah, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik dari Allah untuk kamu.
Boleh jadi kamu menyintai sesuatu. Ya, boleh jadi kamu menyintai sesuatu. Padahal belum tentu itu yang terbaik yang diberikan Allah kepadamu. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kita ini pada dasarnya tidak suka diuji. Pada dasarnya kita ini takut menghadapi turbulens kehidupan. Ya, pada dasarnya begitu. Nah, tapi Allah ingin katakan bahwa ujian-ujian hidup yang kamu tidak sukai itu bisa jadi ada kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Apa kebaikan yang utama? Kebaikan yang utama itu, Bapak Ibu, mendekatkan diri kita kepada Allah. Bagaimana kita taqarruban ilallah? Bagaimana kita datang kembali pulang kepada Allah? Maka di surat 30 ayat 30, surat 30 ayat 30 sampai 31, itu cara Allah memanggil dini hanifah. Hamba-hambaku, hadapkan hatimu kepada hadapkan hatimu kepada agama Allah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, itulah fitrah Allah. Dengan fitrah itu Allah menciptakan manusia. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, itulah fitrah Allah. Dengan fitrah itu Allah menciptakan manusia. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Bapak Ibu diciptakan dengan fitrah Allah, suci tadi. Yang di awal, yang kata Rasulullah SAW, setiap yang lahir dalam keadaan fitrah. Kemudian fitrah suci kita itu terkontaminasi oleh dosa kita. Ya. Kemudian fitrah suci itu terkontaminasi oleh prasangka buruk kita kepada Allah pada saat kita menghadapi ujian cobaan hidup. Maka kemudian Allah panggil kita datang kepada Allah, dekatkan diri kita kepada Allah, ikuti suara nurani kebenaran yang sudah dititipkan Allah kepada kita. Itu yang ditegaskan oleh Allah, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Hadapkan hatimu kepada agama Allah, itulah fitrah Allah. Dengan fitrah itu Allah menciptakan manusia, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Gimana caranya Bapak Ibu? Di ayat 31, di ayat 31 Allah menegaskan munibina ilaihi. Ya, munibina ilaihi, yaitu apa? Dengan selalu bertaubat, minta ampun kepada Allah. Ya, dengan selalu bertaubat, minta ampun kepada Allah. Rasulullah SAW dalam satu hadis menyebutkan, kullu bani adama khata'un, kullu bani adama khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu pasti berdosa. Setiap anak cucu Adam itu pasti berdosa. Tapi sebaik-baik orang yang berdosa, wa khairul khata'in at-tawwabun. Ya, sebaik-baik orang yang berdosa itu adalah orang yang bertaubat, minta ampun kepada Allah. Ya, maka cara kita kembali kepada Allah, kembali kepada fitrah dasar penciptaan kita yang suci, yang bersih, yaitu dengan bertaubat, kata Allah. Yang kedua adalah wattaqu, bertakwa.
Bapak Ibu, takwa itu, ya, kalau Bapak Ibu sering mendengar istilah husnul khotimah, coba cari ayat dalam Al-Quran husnul khotimah, atau cari hadis yang menyebutkan kalimat husnul khotimah. Saya sampai sekarang belum menemukan istilah husnul khotimah, ya, yang menyebutkan istilah husnul khotimah. Husnul itu apa? Husnul itu baik. Khotimah itu apa? Penutup. Jadi kalau husnul khotimah itu berarti penutup yang baik. Su'ul khotimah itu adalah penutup yang buruk. Istilah ini adalah dari pemahaman banyak ulama, ya. Jadi tidak menyebutkan kalimat husnul khotimah, tidak ada kalimat khusus yang memaknai husnul khotimah khusus, ya. Tapi berdasarkan perspektif Al-Quran, berdasarkan perspektif hadis, dipahami oleh banyak ulama, muncul kalimat husnul khotimah ini yang intinya adalah bahwa bekal hidup takwa dan bekal kita pulang juga adalah takwa. Jadi husnul khotimah itu sebenarnya adalah wafat dalam keadaan takwa. Kita lihat di dalam surat Ali Imran ayat 102. Surat Ali Imran ayat 102, Allah menegaskan Bapak Ibu. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apa muslimun di situ Bapak Ibu? Aslama yuslimu islaman. Bapak Ibu sering menyebut dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terus la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal apa muslimin di situ. Nabi Ibrahim juga menyebutkan wa ana minal muslimin. Padahal Islam itu ada pada masa Nabi Muhammad. Ajaran Nabi Isa juga disebut ajaran Islam. Ajaran Nabi Musa juga disebut dengan ajaran Islam. Agamanya agama Nasrani, kitab sucinya Injil. Agama Nabi Musa Yahudi, kitab sucinya Taurat. Tapi inti dari ajaran mereka aslama yuslimu islaman. Mereka juga muslimun. Nabi Ibrahim juga bagian dari muslimun. Kita apa lagi? Sudah agama kita Islam, ya kita juga muslimun. Nah, aslama di situ adalah tunduk berserah diri secara kafah, secara totalitas kepada Allah. Ya, tunduk berserah diri secara kafah, secara totalitas kepada Allah. Nah, jadi kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ali Imran ayat 102. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri tunduk kepada Allah. Nah, di surat 59. Surat 59 ayat 18. Ya, ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, hendaklah setiap diri mempersiapkan hari esok. Nah, hari esok itu hari apa Bapak Ibu? Bukan hari Ahad, bukan hari Minggu. Hari esok itu adalah hari kematian kita dan hari kiamat.
hari kematian kita dan hari kiamat. Bapak Ibu, kita ini terdiri jasmani dan rohani. Jasmani dan rohani. Ya. Sejatinya jasmani kita terikat dengan kehidupan bumi, rohani kita terikat dengan kehidupan langit. Jadi kita sholat, kita puasa, kita zikir, kita baca Quran, kita pergi umroh, kita pergi haji, kita bangun malam, itu sebetulnya sedang mempersiapkan kehidupan langit, kehidupan rohani. Di bumi kita butuh makan, kita butuh pakaian, kita butuh minum, kita butuh kebutuhan fisik kita. Tapi usia di bumi ini tidak lama. Ya, usia di bumi ini tidak lama. 2, 3, 4 tahun ke depan kita pulang. Berarti berakhirlah kehidupan bumi, kemudian kita memasuki kehidupan langit yang konon tidak terbatas, tidak terikat dengan ruang dan waktu. Orang-orang yang sudah wafat itu masa penantiannya panjang sampai hari kiamat. Nggak tahu hari kiamat kapan. Ya. Nah, sementara banyak orang yang bukan hanya jasmaninya terikat dengan kehidupan bumi, tapi rohaninya juga terobsesi dengan kehidupan bumi. Ayah hebat, populer, wah semuanya butuh validasi. Yang dikejar adalah obsesi kehidupan bumi, dunia. Padahal kehidupan di bumi ini, kehidupan di dunia ini dalam dimensi ruang dan waktu yang sangat terbatas. Dan Allah menegaskan di dalam surat 28 ayat 77, surat 28 ayat 77, apa kata Allah? Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunia. Kejarlah kehidupan akhiratmu, jangan kau lupa dengan kehidupan duniamu. Jadi yang namanya hidup sekarang di dunia ini katanya kita harus seimbang. Ditanya seimbang itu bagaimana? Ya pokoknya kita seimbang, 50% dunia, persiapkan 50% akhirat. Salah. Bukan 50%. Coba kalau Bapak Ibu hidup 1 tahun lagi, 1 tahun lagi, sementara setelah kematian kita menunggu sampai hari kiamat, memasuki kehidupan alam barzah, memasuki kehidupan hari kiamat, panjang sekali. Jadi kalau di persentase hidup di dunia ini cuma 0, sekian persen saja, sisanya adalah persiapan kita untuk pulang. Persiapan untuk pulang. Kenapa? Karena itulah hidup yang lebih abadi. Nah, persiapan pulang itulah ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Di ayat 19 Allah mengatakan wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan kamu menjadi orang-orang yang melupakan Allah. Ya, jangan kita menjadi orang-orang yang melupakan Allah. Kenapa? Orang-orang yang melupakan Allah, ya, orang-orang yang melupakan Allah dijadikan oleh Allah mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Oh, Bapak Ibu, orang-orang yang melupakan Allah, Allah jadikan mereka lupa kepada diri mereka, nggak kenal UMI, nggak kenal siapa aku. Tadi yang saya sampaikan itu fondasi utama kita, Bapak Ibu. Apa yang mau kita sombongkan kalau kita diciptakan ternyata dari setetes air mani?
tempat keluar mani itu tempat yang hina, betul nggak? Tempat keluar mani adalah tempat yang hina. Kalau dilihat orang, ada orang di situ jalan nggak pakai baju, maka kelihatan itu tempat keluar air mani itu, tempat keluar itu adalah orang jadi hina dia. Nah, apa yang mau kita sombongkan? Kita keluar dari tempat yang hina itu. Air maninya suci. Ya, jadi banyak di luar orang belum paham. Air mani itu dianggap apa? Tidak suci. Air mani suci. Air mani itu bukan najis. Kalau air mani itu najis, berarti tubuh Bapak Ibu najis. Air mani itu suci. Ya, tapi kalau dia keluar kita berhadas. Kita harus mandi. Nah, itu suci dia. Nah, kalau kita sadar kita diciptakan dari air mani, apa yang mau kita sombongkan? Maka kita harus kenal siapa kita, dari mana kita, mau kemana kita, apa yang sedang kita cari di dunia ini, apa tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Kalau kita sadar bahwa hidup di dunia ini hanya sebentar dalam dimensi ruang dan waktu yang sangat terbatas, apalagi Bapak Ibu, kita sudah menua, kita sudah tidak muda lagi, ya kan? Berarti sebentar lagi pulang. Nah, kalau sebentar lagi pulang, berarti jasad kita dari tanah dikembalikan ke tanah. Jasad kita dari tanah dikembalikan ke tanah, kemudian ruh kita dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini hanya urusan dunia saja Bapak Ibu. Ada ustadz, ada muridnya di dunia ini nih sekarang. Ada jenderal ngatur prajuritnya. Ada dokter hebat dikunjungi pasiennya. Ada dosen mengajar mahasiswanya. Ada polisi, ada banditnya. Nah, begitu sudah masuk tanah kusir, dosennya di situ, mahasiswanya di situ, polisinya ada di situ, yang pernah jadi bandit juga ada di situ, dosen ada apa, dokter ada di situ, pasiennya di situ, kiai ada di situ, muridnya juga di situ. Hah? Sama nggak? Coba kalau Bapak Ibu lewat tanah kusir itu, lihat aja hamparan batu nisan itu, tuh manusia udah sama semua, udah nggak ada lagi. Oh, ini jenderal yang dihormati turun dari mobil, naik mobil, dibuka pintunya, di sebelahnya bisa jadi bandit yang pernah dia tangkap dulu, koruptor yang pernah dia tangkap dulu, kiai yang dulu ceramah di mimbar-mimbar, bisa jadi di sebelahnya atau 3-4 makam setelahnya adalah jemaahnya. Artis papan atas ada di situ, fansnya yang teriak-teriak waktu artisnya manggung ada di situ juga. Jadi predikat yang kita sandang di dunia ini itu hanya urusan dunia saja sebenarnya. Selebihnya adalah amal soleh kita. Makanya di dalam surat Al-Kahfi ayat 46 Bapak Ibu, Al-Kahfi ayat 46, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Harta dan anak-anak semua ini hanya urusan dunia. Ya, amal solehlah yang layak dijadikan sandaran dan pengharapan sesudah kita meninggal dunia. Nah, jadi Bapak Ibu, Allah meminta kita untuk kembali. Kembali bukan meninggal yang saya maksud. Sebelum kembali yang sesungguhnya, kembali dulu kepada Allah dengan taubat. Kalau punya problem, datanglah kepada Allah, tingkatkan iman takwa kita.
Karena sebaik-baik bekal pada saat kita pulang yang disebut dengan istilah husnul khotimah itu adalah wafat dalam iman dalam takwa. Ya, dalam iman dalam takwa. Nah, di ayat 19 tadi, jangan kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah. Allah jadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Umur sudah 40 tahun ke atas. Obsesi masih dunia, ya kan? Duduk udah sandaran di tembok-tembok, sama nggak gitu? Di luar sana itu banyak orang udah duduk sandaran, udah begini aja, udah duduk sandaran. Jalan udah males, ke masjid udah nggak mau ke masjid. Pengajian juga enggak. Umur sudah 70 sekian tahun, tapi obsesi masih dunia. Masih terobsesi dengan kehidupan dunia. Padahal jatah hidup sebentar lagi. Makanya saya pernah sampaikan, Abu Nawas itu bilang apa Bapak Ibu? Kata Abu Nawas, wa umri nakisung fi kulli yawm wa zambi zaidun kaifah timani. Setiap hari umurku berkurang, betul nggak? Tapi setiap hari dosaku bertambah. Umur berkurang, dosa bertambah. Harusnya umur berkurang, amal yang bertambah. Itu Bapak Ibu. Nah kemudian kita diperintahkan wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin, dirikan salat dan jangan kamu menyekutukan Allah. Ya. Dirikan salat dan jangan kamu menyekutukan Allah. Bapak Ibu, salah satu sarana paling dahsyat dalam hidup ini untuk kita terhubung dengan Allah adalah sholat kita. Tapi banyak di antara kita sholatnya hanya badannya saja, fisiknya saja. Makanya pertanyaan, kenapa ada orang yang sholat tapi hidup belum tenang? Kenapa ada orang yang sholat tapi masih berbuat dosa? Kenapa ada orang yang sholat tapi masih senang bergunjing? Kenapa ada orang yang sholat tapi hobi banget nyakiti orang lain? Nah, bukan perintah sholatnya yang salah. Karena Allah menegaskan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi apa yang salah? Sholat hanya menggugurkan kewajiban. Bapak Ibu kalau mau sholatnya dahsyat, ya saya belajar tentang neuroscience. Ya, neuroscience itu, ya kalau kita belajar tentang neuron otak, ya di sini tuh ada namanya sistem limbik, ada namanya amigdala, ada namanya hipokampus, ada namanya hipotalamus, ada namanya hormon endorfin, hormon serotonin, hormon oksitosin, ada namanya kelenjar pineal, ada namanya hormon melatonin. Nah, itu kalau udah menyebut istilah itu berarti itu terkait dengan neuroscience. Nah, kalau orang-orang neuroscience dia menyebutkan ini studi ilmiah. Ada istilah pikiran sadar, ada istilah pikiran bawah sadar. Ya, pikiran sadar itu ini, pikiran bawah sadar itu ini dalam perspektif yang kita pahami. Jadi kalau kita yang biasa belajar tentang kajian berbasis Quran, berbasis tasawuf, ini akal, ini kolbu. Ini akal, ini kolbu. Nah, tapi kalau orang neuroscience nggak menyebut kolbu, sebetulnya kolbu itu lebih dekat kepada pikiran bawah sadar. Nah,
Ada namanya gelombang otak. Gelombang otak itu beta, beta, alfa, theta, delta, gamma. Ingat ya, ini penting buat pembelajaran kita. Beta, alfa, theta, delta, gamma. Saya tadi kemarin seharian keluar rumah nyetir sama istri sama anak-anak ke kampus UI, kemudian makan. Setelah makan harus ngantar anak yang ada bapak temannya meninggal di Depok, menjemput anak yang kuliah di UI, kemudian sampai rumah capek. Nah, kesibukan saya itu seharian itu sama dengan kesibukan bapak-bapak ibu-ibu kemarin, itu berarti gelombang otak bapak ibu gelombang otak sibuk, namanya beta. Gelombang otak apa? Beta. Nah, kalau bapak ibu sholat, ngaji baca Quran, tapi pikiran bapak ibu masih beraktivitas, seperti yang saya sebut tadi, beraktivitas, pikirannya masih beraktivitas, padahal sudah sedang baca Quran atau sedang sholat, pikiran bapak ibu masih beraktivitas. Saya masih nyetir, saya masih ke UI, pikiran saya, badan saya di rumah ngaji, sholat, tapi pikiran saya masih di UI, nyetir, jemput anak, drop anak, aduh tadi kenapa ada yang tinggal, ada mau dibeli nggak jadi, padahal saya sedang duduk di rumah baca Quran. Itu berarti gelombang otaknya belum turun, masih beta. Nah, harusnya pada saat kita sholat, pada saat kita baca Quran, pada saat kita zikir, harusnya gelombang otak kita sudah turun ke alfa. Jadi kalau ada orang yang badannya di sajadah, pikirannya masih liar, berarti gelombang otaknya masih beta, gelombang otak sibuk. Nah, sholat sebenarnya kalau kita khusyuk, terus kita paham apa yang kita baca, gelombang otak kita turun ke alfa. Nah, itulah yang disebut dengan gelombang otak rileks, dengan gelombang otak tenang. Nah, sekarang nih Bapak Ibu, kalau direkam ini isi gelombang otaknya, sekarang ini sedang gelombang otak alfa. Tadi kalau sholatnya khusyuk banget, kalau khusyuk banget tadi sholat subuhnya, khusyuk banget, tenang banget, berada di puncak ketenangan sampai Bapak Ibu merasakan dekat dengan Allah tadi, itu gelombang otaknya theta. Jadi alfa theta aja sebenarnya yang paling bagus tuh. Jadi di tingkat kehusyuan tuh theta. Maka ketika Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadis, kau sembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, jika engkau tidak melihatnya, yakinlah Allah melihatmu. Itu berarti sholat dengan gelombang otak alfa dan theta. Karena kalau orang beta nggak bisa merasakan itu. Nah, kalau bapak ibu-ibu dari pagi beraktivitas, jam berapa beraktivitas? Jam 6. Berarti jam 6, jam 7 sudah beraktivitas. Yang kerja, yang sibuk ke pasar. Itu berarti gelombang otak beta. Kalau yang kerja, kenapa penting sholat zuhur? Setelah sholat zuhur kerja lagi, sholat asar. Itu ternyata menurunkan gelombang otak. Rileks, tenang. Begitu sholatnya khusyuk, dia masuk ke theta. Sampai di rumah maghrib ke isya. Maghrib ke isya Bapak Ibu sudah harus rileks, sangat rileks. Makanya urusan kantor yang masih kerja jangan dibawa ke dalam rumah. Artinya apa? Begitu gelap, harusnya ini sudah turun ke alfa. Jangan lagi malam sudah gelap, otak masih siang gitu kira-kira. Jangan sampai malam sudah gelap, otak masih pagi, otak masih siang, padahal malam sudah gelap.
Ada apa dengan malam? Buka, kan punya handphone tuh, pegang handphone. Yang pegang handphone buka. Ada apa dengan malam? Malam itu kelenjar pineal kita aktif. Malam kelenjar, nanti nih maghrib isya itu kelenjar pineal kita aktif, tapi puncaknya di penelitian aktifnya jam 1 sampai jam 4 pagi. Puncaknya kelenjar pineal itu aktifnya jam 1 sampai jam 4 pagi. Apa itu kelenjar pineal? Kalau studi ilmiah menyebutkan kelenjar pineal itu adalah kelenjar yang mengatur ritme istirahat, ritme tenang, ritme rileks, ritme damai. Studi ilmiah. Tapi kalau pemahaman orang-orang di Tibet, di India, di daerah-daerah yang terhubung yang punya pemahaman tentang aktivitas meditasi, kelenjar pineal itu adalah indera keenam. Nah, kelenjar pineal itu adalah indera keenam bagi mereka. Bagi studi ilmiah, kelenjar pineal itu aktifnya malam hari, puncaknya jam 1 sampai jam 4. Menarik ini, jam 1 sampai jam 4 pagi, padahal di jam-jam itu kita diperintahkan oleh Allah bangun untuk sholat. Apa itu kelenjar pineal? Pabriknya hormon melatonin. Apa Bapak Ibu? Ini ilmiah nih, ada faktanya di studi ilmiah. Pabriknya hormon melatonin. Hormon melatonin itu apa? Hormon yang mengatur sistem imun tubuh kita. Jadi kalau Bapak Ibu sudah malam, selesai sholat isya, naik ke kasur, harusnya di situ sudah baca Quran, atau dengar murotal, atau dengar tausiah singkat yang ringan saja. Kenapa? Karena gelombang otak pindah dari alfa ke theta menjelang kita hilang. Menjelang kita hilang gitu itu gelombang otak pindah ke theta. Nah, pada saat itu ruang bawah sadar kita terbuka. Hati kita sedang terbuka. Di saat gelombang otak theta, jangan scroll-scroll HP konflik politik. Jangan scroll-scroll HP untuk anak muda film porno, untuk anak remaja game. Karena apa? Kelenjar ruang bawah sadar kita terbuka. Makanya kenapa ada orang nggak bisa lepas dari keterikatan pornografi, keterikatan game. Karena itu dibukanya menjelang tidur gitu nih, jatuh HP-nya, tidur. Nah, pada saat itu ruang bawah sadar kita terbuka. Nah, tapi bagi kita, begitu kita tidur di atas kasur sudah gelap, gelombang otak kita turun, ruang bawah sadar kita terbuka, mekanisme faktual ini, kita doa, Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Kemudian kita dengar murotal, Bapak Ibu tidurnya nyenyak tanpa mimpi. Nah, tidur nyenyak tanpa mimpi itu gelombang otak delta. Apa? Tidur nyenyak tanpa mimpi itu gelombang otak delta. Artinya apa? Tidur 3 jam berasa 7 jam. Enak gak tuh kira-kira? Padahal tidur cuma 3 jam, tapi berasanya tuh badannya kok kayak tidur 7 jam. Nah, tapi ada orang yang tidur 7 jam, berasa 2 jam. Itulah insomnia, yang tidurnya gelisah. Kenapa? Karena tidur, gelombang otak masih beta. Dan malam sudah gelap, tapi otaknya masih pagi, masih siang. Itu insomnia. Nah, ini bisa kita obatin dengan diri sendiri aja, tak usah pakai saya. Aktif pagi, aktivitas terus, sholat zuhur rileks, khusyuk, aktivitas lagi, sholat asarnya khusyuk lagi. Begitu masuk maghrib, urusan kantor hanya selesai di depan pagar rumah. Jangan masuk urusan kantor ke dalam rumah. Paham maksudnya? Ini pagar rumah nih Bapak Ibu, dari jalan tadi kan jalan tuh, naik mobil, naik motor. Selesai di sini urusan kantor. Begitu masuk rumah Bapak Ibu, udah gelap, Bapak Ibu sudah harus rileks. Nah, maghrib isya, dimulai maghrib,
hormon melatonin diproduksi oleh kelenjar pineal, tapi puncaknya jam 1 sampai jam 4 pagi. Nah, begitu Bapak Ibu bangun di sepertiga malam, bayangkan tuh, tidurnya barusan nyenyak, 2 jam berasa 7 jam, 3 jam berasa 7 jam, itu delta gelombang otak. Delta, tidur nyenyak tanpa mimpi. Begitu Bapak Ibu duduk bangun nih, badan Bapak Ibu pasti rileks, pasti segar, walaupun tidur cuma 3 jam, walaupun tidur cuma 4 jam, pasti. Bapak Ibu masuk ke kamar mandi, ambil air wudhu, gelombang otak Bapak Ibu turun. Kan delta tadi, nyenyak, bangun, masih kosong nggak pikirannya? Tadi pagi jam 3 jam 4 masih kosong nggak? Belum terdistraksi. Nggak dengarnya sekarang gitu, lihat motor-motor udah lewat. Tadi ada orang ketok-ketok tadi itu terdistraksi. Nah, kenapa diminta bangun sepertiga malam? Ini belum terdistraksi, masih kosong. Arti yang dominan apa? Pikiran bawah sadar. Karena ini belum ada aktivitas, belum ada kesibukan. Artinya apa? Yang dominan itu masih kolbu kita, hati kita. Begitu Bapak Ibu sholat di sepertiga malam, coba perhatikan pada saat sujud, apa yang terjadi? Pada saat sujud apa yang terjadi? Pada saat sujud, jantung kita di atas otak. Pada saat sujud, jantung kita di atas otak. Berarti kalau jantung di atas otak, Ibu tahu sama Bapak tugas jantung? Kenapa jantung yang pertama aktif waktu bayi? Selamat ya Bu, Pak, bayinya jantungnya aktif ya. Loh, kepalanya mana? Tangan kakinya mana dok? Belum ada, kata dokter. Ini jantungnya kita dengar suaranya ya. Pernah nggak? Ingat nggak dulu? Dengerin suara jantungnya ya. Ya nih. Terus kita usil nih suami-suami. Dok, mau lihat kepala kaki tangan? Belum ada dok, Bapak. Ini baru suara jantung. Kenapa organ yang pertama jantung? Itulah kolbu kita. Nanti kita bahas pertemuan yang akan datang. Itulah kolbu kita. Maka pada saat sujud, dominasi jantung di atas otak. Darah, oksigen, nutrisi didistribusikan oleh jantung ke otak. Nah, makanya kenapa sholat malam itu bikin badan sehat, bikin tenang, bikin pikiran prefrontal korteksnya jernih. Kenapa? Karena energi malam, energi sujud, sirkulasi darah, oksigen, nutrisi melalui dari jantung ke otak. Dan kenapa Bapak Ibu bahagia? Karena hormon endorfin diproduksi oleh hipotalamus. Nah, diteliti orang yang sholat malam itu insya Allah nggak kena kanker. Karena apa? Melatonin itu, nanti buka faktanya itu, Bapak Ibu bisa baca kok referensinya. Melatonin itu adalah hormon antioksidan. Antioksidan tinggi yang bisa melawan kanker. Makanya orang sholat malam itu dahsyat banget energinya. Ya, Bapak Ibu itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Saya juga ada kegiatan ceramah nikah lagi setelah ini. Ya, mudah-mudahan sehat, ya sehat, bahagia, dan sekali lagi ini belum selesai ya. Karena koneksi dengan Allah itu seperti garpu tala nanti. Garpu tala itu kalau dibenturkan garpu tala yang lain bergetar. Nah, nanti akan saya jelaskan di lain waktu dan kesempatan. Sekian saja yang bisa saya sampaikan. Sehat-sehat buat semua. Ya, mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Allah berkahi sisa-sisa umur kita. Allah lapangkan rezeki kita. Allah solehkan anak cucu keturunan kita. Insya Allah di bulan Oktober, November, Desember saya pergi umroh. Mudah-mudahan saya ingat untuk mendoakan kita semua lagi di sana. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.